Hello, we are from Group 4. We'll present about our discussion, our topic, structural consequences of social factor. The first topic will present by my friends. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ulida Fitria. My number is 200600028. Now I want to explain about lingua franca. Definition of lingua franca. Lingua franca is a language used for communication between a group of people who speak different language. According to a publication in Paris, in UNESCO, divide a lingua franca is a language which is used heavily by people whose mother tongue are different in order to facilitate communication between them. Jadi, lingua franca itu adalah sebuah bahasa pergaulan yang dimana bahasa digunakan untuk komunikasi antara kelompok orang yang berbicara bahasa yang berbeda. Menurut sebuah publikasi di Paris, UNESCO mendefinisikan lingua franca sebagai bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang bahasa berbeda untuk memfasilitasi komunikasi di antara mereka. Salah satu lingua franca adalah bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris adalah bahasa yang banyak digunakan oleh masyarakat internasional sebagai alat komunikasi, perdagangan, politik, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Memiliki bahasa selain itu, bahasa yang dianggap sebagai lingua franca adalah bahasa Arab, Cina, Spanyol, atau bahasa lain yang memiliki pengaruh yang banyak pada masyarakat. Di Indonesia terdapat juga bahasa lingua franca, yaitu bahasa Melayu yang telah digunakan oleh masyarakat Malaysia, Brunei, Filipina sebagai bahasa pengantar bahasa masa lalu di masa-masa lalu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Pidgin. Definition of Pidgin. Pidgin adalah bahasa yang secara gramatikal sederhana, yaitu Pidgin is a language that is grammatically simple and consists of the vocabulary on several language. Pidgin is usually used in everyday life and ordinary interaction. Jadi bahasa ini muncul sebagai hasil interaksi dan antara dua kelompok yang berbicara dengan bahasa mereka yang berbeda. Muncullah bahasa pidgin ini sehingga mereka gunakan pidgin tersebut untuk berkomunikasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Juhairia, NPM terakhir 84. And here I will discuss about definition of Creole. Creole is a language that develops from the simplifying and mixing of different languages into a new one within a period of time. Jadi Creole di sini adalah suatu bahasa yang berkembang dari penyederhanaan dan pencampuran bahasa yang berbeda dalam jangka waktu tertentu. Nah, Creole ini biasanya berkembang melalui keturunan, dan Creole ini adalah bahasa yang berkembang dari Pidgin. Okay, the example of Creole: Sea Island Creole, spoken in South Carolina's Sea Islands; Haitian Creole; and Louisiana Creole. Okay, for the next explanation will be explained by my friends. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Purwandaning Putri and the last NPM 12. I will explanation about difference between Pidgin and Creole. Perbedaan antara Pidgin dan Creole. Yang pertama, Pidgin usually used in everyday interaction. Jadi bahasa Pidgin ini biasanya digunakan dalam interaksi sehari-hari. Yang kedua, not a first language. Bahasa Pidgin ini bukan bahasa pertama, dan bahasa Pidgin ini tidak memiliki penutur bahasa ibu. Karena bahasa Pidgin adalah bahasa baru yang dibentuk campuran antara bahasa A dan bahasa B. Yang ketiga, usually grammatically incorrect. Secara tata bahasa, bahasa Pidgin ini salah.
Sedangkan Creole is village language that developed from Pidgin. Creole adalah bahasa lengkap yang dikembangkan dari Pidgin. Kalau bahasa Pidgin tadi tidak memiliki penutur bahasa ibu, bahasa Creole ini memiliki penutur bahasa ibu. Ketika bahasa Pidgin yang dibentuk dari bahasa A dan B semakin dikenal oleh masyarakat dan dijadikan bahasa ibu di suatu masyarakat tersebut, itulah yang disebut Creole. Jadi Creole itu muncul ketika Pidgin menjadi bahasa ibu. Yang kedua, someone use it as their first language. Biasanya seseorang menggunakan bahasa Creole ini sebagai bahasa pertama. Okay, let me introduce myself. My name is Rointan Lubis with the student's register number 201200021. Okay, now I will explain about the easy definition of Pidgin and Creole. When there is found people who communicate with different languages, but instead of use lingua franca, they decide to create a new language to communicate each other. The new language consists of combination of their own language. Pidgin is a mixed language of two languages that arose because each of the speakers of the original language didn't understand each other. Vocabulary is obtained of one language and the structure is taken from another language. Seperti yang Wardah Sulaiman katakan bahwa Pidgin itu tidak memiliki penutur asli. Karena Pidgin bukan bahasa pertama bagi seseorang, melainkan Pidgin adalah bahasa pergaulan dan merupakan hasil dari situasi multibahasa yang mana untuk berkomunikasi dengan orang lain, mereka harus mengembangkan kode sederhananya agar terjalin komunikasi yang baik. After that, new language is already used by a community, then it gets spoken by everyone. Next generation use it as their mother tongue. It is what we call Creole. Creole is a Pidgin that has been expanded in structure and vocabulary. Creole is developed by children born in a multilingual environment. Children need a language to communicate with their peers. And then new babies use it as their first language. Dan untuk jelasnya, Pidgin itu adalah bahasa yang disederhanakan. Kenapa itu disederhanakan? Karena Pidgin ini terdiri dari dua bahasa yang digabungkan, namun bisa digunakan dalam satu kondisi di mana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Dan kemudian bahasa yang disederhanakan ini diperluas oleh anak-anak di dalam komunitas itu sehingga digunakan oleh semua anggota komunitas. Kemudian digunakan juga sebagai bahasa untuk berinteraksi di dalam lingkungan sosialnya. Sehingga next generation atau next babies, orang-orang yang lahir di komunitas yang sudah menggunakan Pidgin ini menggunakan bahasa itu sebagai bahasa pertama mereka. Itulah yang disebut Pidgin berubah menjadi Creole. Okay, that's all from me. Thank you. My name is Rana Ramawati. My last NPM is 02. Pidgin and Creole formation. Pidgin and Creole formation is not a simple matter. It's a complex process and it needs a long time. From Pidgin to become Creole, it needs a long time. If there are no Pidgin speaker, it cannot become Creole and it will lost. Itu akan menghilang seiring berjalannya waktu. Jadi proses pembentukan Pidgin dan Creole adalah proses yang sangat rumit, membutuhkan waktu yang panjang dan melibatkan banyak hal. Pidgin biasanya usually have a simple language structure, simple morphology, phonology, and tolerant in pronunciation. But when it
already become Creole, it's usually a complete language, has morphology, has phonology, and has a regulation in pronunciation, in syntax. That's in Pidgin and Creole formation. Okay, here, before I start to present about my topic, let me introduce myself. My name is Agnes Rentor, class NPM14 from English Department 2019, Class A. Here, I will explain about 2 slides. For the first slide is Pidgin and Creole around the world, and the last one is language characteristic. So, for the first slide, according to Hancock, 1977, this is the list of Pidgin and Creole around the world. Jadi ini adalah list dari penggunaan bahasa Pidgin yang digunakan di seluruh dunia. Penggunaan bahasa Pidgin dan Creole di seluruh dunia. Nah, listnya sendiri sudah kami kirimkan ke grup WhatsApp Sosiolinguistik berupa tabel. Di situ ada English, French, Portuguese, Spanish, Dutch, Italian, and German. Namun, for example di sini itu merupakan penggunaan bahasa Pidgin, bahasa Creole yang ada di kota-kota di negara-negara tersebut. Dan ketika saya cari di internet, ternyata yang keluar sama saja list dan penggunaan bahasa Creole di kota di wilayah negara tersebut. Namun untuk kalimat, untuk contoh kalimat, untuk contoh bahasa Creole-nya sendiri itu tidak ada di dalam list ini. Dan ketika saya cari, saya menemukan buku dari bahasa Creole namun dijual, and it's expensive, so tidak saya beli. Dan ketika saya cari lagi, saya hanya mendapat 2 contoh kalimat bahasa Creole dari German Creole and Italian Creole. Dan di sini saya akan menjelaskan contoh tersebut. For the first one is German Creole. Di sini ada Umdrei Urhol Ihdiak sebagai bahasa Jerman asli. Jadi Umdrei Urhol Ihdiak itu bahasa Jerman asli yang artinya aku akan menjemputmu jam 3. Nah, ketika bahasa ini dikreolkan menjadi Drei Ur I come af Pikendu. Nah, bahasa kalimat Drei Ur I come af Pikendu ini merupakan bahasa Creole yang dimana Creole-nya itu antara 2 negara. Yang pertama antara 2 negara yaitu bahasa Jerman dan bahasa Inggris digabungkan menjadi kalimat ini, kalimat Drei Ur I come af Pikendu. Nah, I come and af Piken itu bahasa Creole-nya dari Jerman dan Inggris. Nah, yang kedua ada Italian Creole. Di sini ada kalimat, contoh kalimatnya itu you touch this, you touch that. Nah, itu dikreolkan dari bahasa Italian and English. Jadi kalau bahasa Inggris you touch itu kan cuman T-O-U-C-H, touch. Nah, pelafalannya kan sama penulisan beda. Nah, tapi kalau di bahasa Italian itu ditambah huruf A di belakang huruf H-nya. Jadi you touch. Nah, untuk this sendiri, this itu kan kalau di Inggris kan T-H-I-S, this. Tapi kalau di bahasa Italia itu, bahasa Creole yang merupakan sudah campuran dari Inggris dan Italia, itu this-nya itu cuma this biasa, D-I-S, this. Untuk that juga sama. Kalau di Inggris kan T-H-A-T. Tapi kalau di bahasa Creole bahasa Italian Creole ini D-I-S, D-A-T. Jadi that biasa, penggunanya tuh biasa aja, kayak that aja. Nah, selanjutnya for the next, itu saja contoh yang kami berikan terkait dengan
Pidgin and Creole around the world hanya 2 contoh yang kami berikan, dan untuk listnya sendiri bisa dilihat di grup WhatsApp Sosiolinguistik. And we move to the last one is language characteristics. So here we use Tok Pisin from Papua New Guinea as an example because Creole is a well-organized linguistic system. We cannot speak Tok Pisin by just simplifying English arbitrarily. So, Tok Pisin sendiri itu, di sini kami menggunakan contoh Tok Pisin sebagai language karakteristik dari Creole and Pidgin. Karena Tok Pisin, untuk Tok Pisin sendiri ini merupakan bahasa yang sudah dikreolkan di Papua New Guinea. Tok Pisin itu berasal dari bahasa Inggris yang sudah dikreolkan. Talk itu berasal dari kata talk, and Pisin berasal dari kata pidgin. Jadi untuk Tok Pisin artinya berbicara pidgin. Nah, pidgin sendiri sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan Tok Pisin saja. Nah, Tok Pisin ini merupakan 3 dari 850 bahasa yang ada di Papua New Guinea. Nah, Tok Pisin ini adalah bahasa yang terdiri dari bahasa Inggris dan bahasa penduduk asli Papua New Guinea, dan dipengaruhi juga oleh bahasa Jerman. Jadi ya seperti itu. Dan untuk contohnya sendiri, untuk Tok Pisin dari yang dipengaruhi bahasa Jerman sendiri sudah saya berikan contoh tadi di pembahasan sebelumnya tentang Pidgin and Creole around the world. Untuk German Creole-nya yang tadi sudah saya berikan, yang Drei Ur I come of Pikendu itu. Nah, untuk contoh selanjutnya di sini ada Haus Kai Kai. Nah, di sana itu house, kalau house di Inggris kan harus pelafalan dan penulisannya beda. Nah, kalau di sana tuh house, tulisnya house, bacanya house juga. Kalau di Inggris kan HOUSE. Nah, tapi kalau di Papua New Guinea itu penulisan dan pelafalannya sama house. Kalau Kai Kai mungkin bahasa penduduk asli. Nah, ini artinya itu restoran. Jadi di sana menyebut restoran itu house Kai Kai. Untuk bank sendiri di sana dibilangnya house money. Jadi dari rumah dan uang. Tapi penulis house money kalau di bahasa Inggris kan house sama money itu penulisannya beda, pelafalannya beda, tidak sama. Tapi di sana itu sama, house and money, tulisnya gitu, bacanya juga gitu. Kemudian ada house sick. Kalau di sini, kalau di bahasa Inggris kan rumah sakit, bahasa Inggrisnya hospital. Tapi di sana tuh house sick, dari rumah dan sakit menjadi house sick. Terus pelafalannya juga house pelafalan bahasa Inggris house dan pelafalan bahasa Inggris sick itu di sana tuh ditulis dan dibaca tetap sama, house sick saja. Kemudian ada pasta gigi di sini itu soap belong teeth. Kalau di Inggris kan teeth sama belong and soap itu kan tulisnya beda, bacanya juga beda. Tapi di sana tuh sama, soap belong teeth, tulisnya itu, bacanya itu, tetap sama. Kemudian ada sampo yaitu soap belong grass. Nah, kalau grass, orang Inggris kan bilang grass itu rumput. But di Papua New Guinea, grass it means rambut. Jadi kalau soap belong grass it means sampo rambut atau sabun milik rambut atau sampo. Seperti itu. So that's all from me. Maybe the next topic will present by my friends, and thank you. Phonology in Tok Pisin. In Tok Pisin, they have 5 basic vowel, a, i, u, e, o, and then they have a fewer consonant than in English. Ada beberapa konsonan yang dalam bahasa Inggris ada, but in Tok Pisin there are none. Di bahasa Inggris ada tapi tidak ada di Tok Pisin.
Jadi ada beberapa kata yang if in English there are two different word with two different meaning, but in Tok Pisin if you say as an example fin and pin, there are F and P. In English, fin and pin have different meaning, but in Tok Pisin if you say fin or pin, they just have one meaning. And something like sheep and sheep, they in Tok Pisin they just have one meaning. To distinguish sheep, they call sheep sip. They're just two example of phonology in Tok Pisin. Hello, my name is Anissa Meliamah, and then my last NPM is 004. Okay, the next material that I will explain is morphology in Tok Pisin and then vocabulary in Tok Pisin. Okay, the next material that I will explain is morphology in Tok Pisin and then vocabulary in Tok Pisin. Morphology in Tok Pisin. In English, the word we use to define I, you, and us. The equivalent of we in Tok Pisin is mipela. But mipela used to define I and others, but not you. If you wanted to say you can say the word is Tok Pisin Yumi, that means you and I. Jadi, kata bahasa Inggris we itu digunakan untuk mendefinisikan I, you, and us. Dan disetarakan dalam Tok Pisin menjadi kata we menjadi mipela. Namun kata we di sini juga digunakan untuk mendefinisikan saya dan lainnya, but not you. Jika ingin mengatakan kata you, kita bisa mengganti kata dalam Tok Pisin yaitu Yumi yang berarti you and I. And the next material is vocabulary in Tok Pisin. In Tok Pisin, they duplicate word. Duplicate word means here is pengulangan kata. Tujuan dilakukan pengulangan kata yaitu adalah untuk bisa membedakan maknanya. Untuk contohnya itu yang pertama ada kata talk dalam bahasa Inggris, dan dalam Tok Pisin itu ada kata talk, TOK, dan diduplikat menjadi tok yang berarti cheddar dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesia itu artinya mengobrol. Contohannya itu adalah kata dalam bahasa Inggris dry, kering, dan dalam Tok Pisin juga kata dry menjadi dry, DRY, dan diduplikat menjadi dry yang berarti unpalatable. And the last example is the word look in English, dan dalam Tok Pisin juga ada kata look, LOOK, dan diduplikat menjadi look yang berarti stare. Okay, that's all from me. The next material is my friend will explain. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ashila. This is part of our material, and the next material is from Pidgin to Creole and beyond. Many Pidgin lost from the word because there are no speaker anymore, and not every Pidgin will become Creole. One of the example of the Pidgin that success become Creole is Tok Pisin, that now become the national language of New Guinea. And Tok Pisin is one of the 3 official language in Papua New Guinea. This language is Creole and based on English. The word Tok Pisin comes from the English word talks, talk, speak, and Pidgin are Pidgin language. Tok Pisin's vocabulary for 5 or 6 part comes from Indo or European language, while the other 1 or 6 come mainly from Austronesian language. And the next is the Tok Pisin language is
Pidgin English, where a lot of vocabulary is taken from English, German, Dutch, and also Australian English slang, but mixed with the style and variety of the various local language that exist. Oke, jadi dari pembentukan Pidgin dan Creole ini, ada banyak Pidgin yang hilang dari dunia karena tidak ada penutur lagi dan juga tidak setiap Pidgin itu akan menjadi sebuah Creole. Salah satu contoh Pidgin yang berhasil menjadi Creole di dunia yaitu Tok Pisin yang merupakan bahasa dari Papua Nugini yang menjadi bahasa nasional yang digunakan di Papua Nugini sekarang. Tok Pisin sendiri ini dan Tok Pisin sendiri itu berasal dari kata talk dalam bahasa Inggris yang biasa dikatakan itu talk, dan Pisin yang berasal dari kata pidgin yang bahasa ini tuh memiliki pengaruh bahasa Inggris beberapa persen, dan Tok Pisin ini dilafalkannya itu secara sederhana. Jadi Tok Pisin di Papua Nugini ini lebih ke bahasa Inggris yang secara sederhana, sekilas terdengar seperti bahasa Inggris. Okay, I think that's all from me. Thank you very much. So that's all from us. Thank you.